Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran fisika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi hukum Newton, konsep gaya, tapi kita fokus membahas tentang hukum Newton. Sebelum kita lanjut videonya, mari kita tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Pak Kafi. Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang hukum Newton tentang gerak benda. Hukum Newton. Hukum Newton ini hukum yang menggambarkan adanya hubungan antara gaya yang bekerja pada benda dan pengaruhnya terhadap gerak benda tersebut. Ilmuwan fisika sedang memikirkan kenapa buah apel kok jatuh ke bawah, bukan ke atas. Siapakah dia? Dan masih ingatkah kalian tentang ilustrasi gambar ini? Ya, dia adalah Sir Isaac Newton. Seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Karya bukunya yaitu Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687, dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan 3 hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama 3 abad. Sebelum munculnya hukum Newton, orang menganggap bahwa benda yang bergerak dengan sendirinya lama-kelamaan akan berhenti tanpa tenaga yang menambah kekuatan benda tersebut. Galileo mengadakan percobaan yang membuktikan bahwa apabila gesekan benda dengan lainnya dihilangkan, benda akan terus bergerak tanpa batas. Pernyataan Galileo ini mendasari munculnya hukum Newton pertama. Hukum Newton tentang gerak benda ada 3. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini adalah gambar mobil yang semula diam. Posisi penumpangnya seperti ini ya, dalam kondisi normal. Tiba-tiba mobilnya bergerak. Apa yang terjadi dengan posisi penumpang saat mobil tiba-tiba bergerak? Ya, tubuh penumpang bergerak ke belakang. Ilustrasi berikutnya yaitu ada penumpang dalam keadaan mobil bergerak, mobilnya tiba-tiba direm. Apa yang terjadi dengan posisi penumpang saat mobil mendadak direm? Ya, tubuh penumpang bergerak ke depan. Ilustrasi berikutnya ada gelas yang ditarik dengan kertas. Apa yang terjadi dengan sebuah gelas berisi air saat kertas ditarik secara cepat? Jawabannya adalah gelas tetap berada pada kondisi semula, yaitu diam. Ilustrasi di atas merupakan contoh dari hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus akan tetap gerak lurus dengan kecepatan tetap. Hukum 1 Newton dikenal juga dengan hukum kelembaman atau inersia, atau benda cenderung mempertahankan keadaan semula. Rumus hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Sigma F ini artinya resultan gaya yang bekerja, satuannya Newton. Hukum 1 Newton berlaku untuk benda dalam kondisi diam atau setimbang. Benda sedang bergerak lurus beraturan. Jadi hukum 1 Newton ini berlaku jika tidak ada gaya yang bekerja dari luar. Contoh soal, 3 buah gaya masing-masing F1 200 Newton, F2 50 Newton, dan F3 X Newton bekerja terhadap benda seperti tampak pada gambar berikut. Jika benda tetap dalam keadaan diam, hitung besar gaya yang bekerja pada F3 ya. F1 20 Newton ke kanan, F2 50 Newton ke kiri, F3, nah ini yang ditanya. Nah, kita gunakan hukum pertama Newton. Sigma F sama dengan 0, atau resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 karena dia bendanya diam. Nah, yang arahnya ke kanan positif. F1 ke kanan berarti positif.
F2 ke kiri berarti negatif dan F3 positif. F1 tambah F3 dikurang F2 sama dengan 0. Turunkan F1-nya 20, F3-nya yang ditanya tulis F3, F2-nya 50 karena dia negatif, min 50 sama dengan 0. 20 dikurang 50, min 30 ditambah F3 sama dengan 0. Maka F3-nya sama dengan 30 Newton. Ini merupakan latihan soal, silahkan teman-teman kerjakan di buku latihan. Berikutnya hukum 2 Newton. Perhatikan ilustrasi, ini adalah hubungan antara massa dengan percepatan kalau gayanya sama nih. Jadi ada mobil didorong dengan gaya F dan mobil ini memiliki massa 700 kg. Dan ini adalah mobil bermassa 2600 kg didorong dengan gaya F. Ya, jadi gayanya dianggap sama, massanya yang berbeda. Apa yang terjadi dengan percepatannya? Mobil mana yang melaju lebih cepat saat didorong dengan gaya F yang sama? Yang melaju lebih cepat yaitu mobil hijau karena bermassa lebih kecil daripada mobil merah. Maka ilustrasi ini kesimpulannya adalah mobil hijau lebih cepat. Makin kecil massa benda, makin besar percepatan gerak benda. Berikutnya hubungan antara massa dengan gaya. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Ini ada siswa yang menarik batu besar dan siswa yang menarik batu kecil. Batu mana yang saat ditarik terasa berat? Tentunya batu yang besar karena bermassa lebih besar. Artinya makin besar massa benda, makin besar pula gaya yang diperlukan. Berikutnya hubungan antara percepatan dengan gaya jika massa benda sama. Jadi massa bendanya dianggap sama. Ini adalah gambar pertama, orang dewasa yang mendorong mobil, dan gambar kedua adalah anak kecil yang mendorong mobil ya. Anggap massanya sama M. Mobil mana yang lebih cepat saat didorong oleh dua orang yang berbeda atau gaya yang berbeda? Yaitu mobil yang lebih cepat adalah mobil yang didorong oleh orang dewasa ya, karena memiliki gaya dorong lebih besar. Makin besar gaya dorong, makin besar pula percepatan benda. Maka dalam hal ini yang lebih cepat yaitu yang didorong oleh orang dewasa yang gayanya lebih besar. Ilustrasi di atas merupakan contoh dari hukum 2 Newton. Apa bunyi hukum 2 Newton? Hukum 2 Newton berbunyi, percepatan artinya perubahan dari kecepatan dari suatu benda akan sebanding dengan resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Kalau dirumuskan secara matematis, hukum 2 Newton sama dengan sigma F sama dengan ma. Ya, kalau terjemahan dari bunyi hukum Newton, percepatan sebanding dengan resultan gaya. Ya, ini ya, ini percepatan, akselerasi disingkatnya A. Percepatan itu sebanding dengan resultan gaya. Nah, ini resultan gaya. Dan berbanding terbalik. Nah, berbanding terbalik artinya dia ada di bawah. Dengan massa. Nah, ini massa. Jadi percepatan itu sebanding dengan resultan gaya. Ini artinya semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar. Dan katanya percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Artinya semakin besar massanya, maka percepatannya semakin kecil. Contoh soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Massa benda 20 kg didorong dengan gaya 200 Newton ke kanan. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah, jadi benda ini akan bergerak ketika didorong. Berapakah percepatannya? Diketahui gayanya 200, massanya 20 kg, ditanya A atau percepatan. Maka penyelesaiannya sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya 200 Newton, M-nya 20, A-nya yang ditanya. Maka A-nya sama dengan 200 dibagi 20, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan yang dialami benda tersebut adalah 10 meter per sekon pangkat 2. Ini latihan soal, silakan kalian kerjakan.
Contoh soal yang kedua, massa benda 50 kg didorong dengan gaya 200 Newton ke kanan, didorong dengan gaya 150 Newton ke kiri, dan didorong dengan gaya Newton ketiga dengan gaya ketiga yaitu 100 Newton. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah, diketahui F1 200 Newton arahnya ke kanan positif, F2 150 Newton ke kiri negatif, dan F3 ke kanan 100 Newton positif. Dan massanya 50 kg, ditanya percepatan. Penyelesaiannya, sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya kita urai nih, berarti yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. F1 tambah F3, karena F3 ke kanan positif, dikurang F2, F2 ke kiri, maka dia negatif, sama dengan M kali A. F1 200, F3 100, min F2 150, sama dengan M-nya 50 dikali A percepatan. Maka hasilnya adalah 200 ditambah 100 kurang 150 yaitu 150 ya. 150 dibagi 50, jawabannya adalah 3 meter per sekon pangkat 2. Jadi percepatan yang dialami benda tersebut adalah 3 meter per sekon pangkat 2. Ini latihan soal 2 ya, hukum 2 Newton. Nah, yang terakhir ini adalah hukum ketiga Newton. Ini adalah ilustrasi dari hukum ketiga Newton. Ada orang yang mendorong sebuah lemari. Apa yang dikerjakan orang terhadap benda? Itu gaya dorong, gaya aksi, arahnya ke kiri. Dan apa yang dikerjakan benda terhadap orang? Yaitu gaya reaksi, arahnya ke kanan. Jadi gaya itu sama. Dalam hukum Newton, gaya yang diberikan dari satu benda terhadap benda yang lain itu sama, tapi arahnya berlawanan. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ini juga ilustrasi nih ya. Apa yang dikerjakan kaki terhadap permukaan? Itu gaya dorong. Ya, kaki mendorong permukaan lantai ini dan arahnya ke bawah. Lalu apa yang dikerjakan permukaan terhadap kaki? Gaya reaksi ya. Jadi ada gaya aksi dari kaki dan ada reaksi dari permukaan ke kaki, dan arahnya gaya arah reaksi ke atas. Artinya gayanya sama nih, cuma arahnya berlawanan. Nah, ini adalah contoh hukum Newton 3, balon yang sedang terbang ke atas. Ini udara di dalam balon mendorong udara di luar balon, sehingga udara luar mendorong balon naik ke atas. Ilustrasi di atas merupakan contoh dari hukum 3 Newton. Dan hukum 3 Newton ini berbunyi, jika suatu gaya aksi dikerjakan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang sama besar gayanya, tetapi berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Rumus hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Jadi gayanya sama, tetapi arahnya berlawanan, arah gayanya. Ya, kesimpulannya adalah hukum 1 Newton itu adalah ada pada benda yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap atau seimbang. Hukum 2 Newton itu terjadi pada benda yang bergerak dan memiliki percepatan. Jadi ketika bendanya bergerak, itu sudah pasti hukum 2 Newton. Ya, hukum 1 Newton rumusnya sigma F sama dengan 0, hukum 2 Newton sama dengan sigma F sama dengan MA, dan hukum 3 Newton, ini hukum 3 Newton, hukum gaya aksi reaksi ya, F aksi sama dengan F reaksi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya tentang penerapan hukum Newton, soal-soal dan perhitungannya. Jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share kepada teman-temannya. Salam fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.